Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصوم أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى روح مصنف كتاب Bulughul Maram Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an
mlebu neraka. Semaya tua durung karuan, umurmu dawa. Aja ngaji semaya soge durung soge, nyawa wis mulih. Ya Allah Gusti kula nyuwun binaringan gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan yang hadir khususnya mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah lan diriwayataken saking sahabat Abu Hurairah radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah
anhu marang sahabat Abu Hurairah. Qala dawu sapa sahabat Abu Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a, ora ana wudu iku sempurna iku liman kaduwe wong lam yadhkuri ora nyebut sapa wong ismallahi ing asmane Gusti Allah alaihi ing atase wudu'e wong. Akhrajahu ngetokaken ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad rahimahullah, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud rahimahullah, wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah rahimahullah, bi isnadin dhaifin kelawan sanad kang dhaif. Walid Tirmidzi lan utawi kedua Imam Tirmidzi rahimahullah, an Sa'id bin Zaidin saking riwayat sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, wa Abi Sa'idin lan jalur riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nahwuhu utawi padane iku hadis. Wa qala Ahmadu lan dawuh sapa Imam Ahmad, la yasbutu ora tetep fihi ing dalam hadis apa syai'un suwiji-wiji. Para hadirin ingkang minulya, niki tentang hadis membaca nama Allah sebelum wudu. Sebab dalam hadis ini itu disebutkan tidak sempurna wudu seseorang jika tidak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi anehnya di redaksi hadis ini Imam Hajar Al-Asqalani mengatakan bi isnadin dhaifin kelawan sanad yang dhaif. Tetapi dhaif dicantumkan dalam Bulughul Maram. Nah ini perlu dipelajari niki, nggih. Karena pengarang kitab jujur, Pak. Karena memang banyak imam hadis yang mendhaifkan bukan hadisnya tetapi jalur riwayatnya. Jadi ada beberapa sanad riwayat perawi yang majhul, tidak dikenal. Tapi nanti saya jelaskan hadis ini menjadi kuat dari banyak jalur, Pak. Banyak kitab-kitab hadis yang lain banyak. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, nggih. Tentang perawi Abu Hurairah sampun kathah diceritakan nggih. Abu Hurairah, nah, bosen mangke. Lah, itu riwayat 3 imam hadis, ya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu adalah nama lain dari Imam Hambali, nggih. Bolak-balik kula ke informasi kalau di madhab beliau bernama Imam Ibnu Hambal atau Imam Hambali, tapi kalau di dunia hadis beliau dikenal Imam Ahmad. Dan juga riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah yang wafat tahun 887 Masehi di Iran, dan juga riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah yang wafat tahun 889 di Basrah, Irak. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengatakan jalur riwayat Abu Hurairah dengan 3 perawi, itu maksudnya ya, bukan semua hadis, itu dikatakan bi isnadin dhaifin, ngoten. Bi isnadin dhaifin. Rata-rata jalur tentang membaca nama Allah sebelum wudu ketika jalur Abu Hurairah rata-rata dhaif. Rata-rata dhaif. Juga ada dalam kitab yang lain sama. Niki para hadirin rahimakumullah. Sedangkan dalam redaksi hadis sampeyan tingali Walid Tirmidzi, dan ada riwayat Imam Tirmidzi an Sa'id bin Zaidin dari sahabat Sa'id bin Zaid dan jalur sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, nahwuhu hampir sama dengan hadis Abu Hurairah, ngoten. Nah, ternyata riwayat jalur Imam Tirmidzi dengan perawi hadis sahabat Sa'id bin Zaid dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri itu lebih hasan. Bahkan Imam Hakim mengatakan sahih, isinya sama, jalurnya
berbeda. Jadi tidak mungkin kemudian ada orang Pak membaca terjemahan hadis dhaif, belum tentu pada kitab yang lain dhaif. Bisa juga kitab lain itu sahih ataupun hasan. Ini perlu dibedah tentang ilmu hadis. Makanya jangan kepincut ambek moto-moto apa kembali ke Quran dan boleh kolelingaken ning gak bosan-bosan sampean. Kembali ke Quran dan hadis. Quran dhisik, Quran depak apa Qurane Mekah apa terjemahane Sunda Jawa niki nggih. Nah, sing penting sing bener kembali ke ulama, belajar Al-Qur'an dan hadis. Niku sing bener. Nah, coba wong karo hadis Bu, maca terjemahan kitab niki, hadis ini dhaif. Wah, digawe hujah, digawe dalil, gak karu-karuan. Ya ambek sing ngerti hadis diguyu, apa pak. Oh, bingung karepe dhewe. Nah niki para hadirin rahimakumullah, dan jalur yang lebih hasan, lebih ada yang mengatakan sahih itu jalur Imam Tirmidzi rahimahullah yang wafat tahun 897 Masehi di Uzbekistan. Nanti saya jabarkan tentang perawi ini biar paham Pak. Biar kita kalau dituduh ada hadis dari kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dhaif, moro-moro dhaif kabeh mboten nggih. Nah, di situ ada namanya sahabat Sa'id bin Zaid nggih. Sa'id bin Zaid, sinten sahabat Sa'id bin Zaid? Sahabat Sa'id bin Zaid niki sampean pasti pun krungu kisahe tapi gak ero jenenge Bu. Sinten? Bojone adike Umar bin Khattab. Niku lho kisah At-Toha nggih, konangan Umar bin Khattab maca surat Al-Qur'an At-Toha dikaploki karone ambek Umar bin Khattab. Lah niku ati Umar jenenge Fatimah bin Khattab duwe bojo jenenge Sa'id bin Zaid niku. Ha niki. Lah sahabat Sa'id bin Zaid niki para hadirin termasuk sahabat as-sabiqunal awwalun. Sahabat yang pertama, gerbong pertama masuk Islam. Bahkan beliau dengan istrinya termasuk 20 besar pertama orang Mekah yang masuk Islam. Nggih. Tapi sembunyi. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menjamin Sa'id bin Zaid menjadi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Nggih, apal Bu? 10 sahabat sing masuk surga sinten? 4 khalifah, nggih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Abi Jahra, Sa'id bin Zaid. Oh, sedoso dijamin mlebu swarga. Kok penak ngono nggih? Kok penak divonis mlebu swarga tanpa hisab. Lho, sampai enggak ngerti perjuangan 10 sahabat niki, taruhan nyawa. Nah, luar biasa. Nah, dari 10 sahabat niki Bu, itu ternyata ada 5 sahabat dari 10 itu konglomerat, kelas kakap. Nggih. Kalau nyatet ini penelitian Dewan Syariah Nasional Jakarta tahun 2013 yang lalu diteliti. Piro sesogene sahabat Kanjeng Nabi niku ngoten lho. Kok isok biaya perang Badar, isok biaya perang Tabuk, perang apa sing biayai sahabat niku. Kok sogene sak piro ngoten lho. Sing dilawan Romawi, sing dilawan Persia, kuwat gede. Kok iso? Nah, ternyata diteliti oleh Dr. Yusuf Ibnu Ahmad, orang-orang Dewan Syariah Nasional itu membuktikan ada 5 sahabat yang termasuk dijamin surga. Yang pertama, sinten? Yang terkaya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, sahabat Zubair bin Awam. Yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan. Yang keempat, sahabat Thalha bin Ubaidillah. Yang kelima, sahabat
Sa'ad bin Abi Waqqas niki. Nggih. Jadi ada 5 konglomerat sahabat. Semerebuk piro kekayaane sahabat Nabi sing paling sugih niku? Abdurrahman bin Auf. Dihitung-hitung kali pakar-pakar niku, ketika Abdurrahman meninggal lho nggih. Uripe tambah apa sugene biayai perang. Ketika beliau meninggal, kekayaannya dihitung oleh pakar yang doktor itu 6.000 triliun. 6.000 triliun 521 miliar 700 sekian rupane ya apa. Lagi sahabat Abdurrahman bin Auf ya. Lah niku sampai 3 hartanya diperuntukkan untuk jihad yo ganteng Bu nggih. Niki sugene Abdurrahman bin Auf 6.212 apa triliun. Nah ini ya Allah. Cara saiki orang terkaya nomor 1 sak Indonesia ya. Zaman sak monten nih. Saiki wong saiki lek duwe unta 5.000 pinten mbok regine? Unta 5.000 ekor, sak unta anggapane 80 juta paling apik, ping 5.000. Wis pirang te niku. Nah niki jadi sahabat-sahabat Nabi soge-soge. Jadi ana ulama-ulama kiai-kiai habaib sayyid koncone soge aja dilokno. Sahabat Kanjeng Nabi soge luar biasa. Niki sahabat sing pertama paling sugih. Nggih niku sahabat Abdurrahman bin Auf. Sing nomor kali sahabat Zubair bin Awam, adik iparnya menantu dari Abu Bakar As-Siddiq. Nggih, pinten kekayaannya Zubair bin Awam 3.000 triliun. Loh, separuh nek Abdurrahman bin Auf. Bayangno duit triliunan das pun sampean ya. Lek duit saiki 3.000 triliun 942 miliar. Ya wis karo-karuan tuku godir ya sampai Jakarta. Iya. Nah ini tapi bojone 4 Bu. Diwarisna bojone 4. Soge. 6.000 triliun bojone 4. Ya. Nomor 3 sinten? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pinten sogene 2.530 triliun. Masya Allah. Niki sogene kula mbayangaken atau niku dos pundi. Jadi musuhe soge-soge Kanjeng Nabi duwe bola yang soge. Cuma yang nomor 4 sahabat Thalhah bin Ubaidillah nggih radhiyallahu an sogene 540 apa 540 apa istilahnya miliar ya 542 miliar Pak loh iki sik titik nih masih pertama ya tapi iki akeh 542 miliar. Nomor terakhir sinten sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an kekayaannya 15 triliun 380 miliar 750 juta ya Allah iki sugih sak piro ya iki sik 5 besar Pak 5 besar. Sedangkan sahabat Kanjeng Nabi Ibnu Asakir pernah mengatakan jumlah sahabat Nabi itu ada yang mengatakan ketika Nabi hidup yang pernah ketemu Nabi itu 125.000 orang. Ini misalnya sogene miliaran paling kata nggih. Iki setriliunan kok 5 niku. Wa Allah. Niki badhe rahimakumullah. 10 sahabat yang masuk surga dijamin Kanjeng Nabi. Bu, wong wedok sinten sing jamin masuk surga oleh Kanjeng Nabi sinten? Perempuan. Sinten? Aduh, sapa ya? Ibuke Nabi Isa sinten? Ibu Maryam binti Imran. Nomor kali Siti Asiyah bojone Fir'aun. Nomor 3 Khadijah binti Khuwailid bojone Kanjeng Nabi. Nomor sekawan anake Fatimah
Az-Zahra binti Rasulillah sekawan. Tapi ada juga riwayatnya Siti Fatimah itu pernah tanya kepada Rasulullah, ayah misalnya nggih, menurut sampeyan sapa sing wong wedok sing mlebu surga pertama kali, ngoten. Ya, padahal aku ahli surga, tapi sapa sing pertama kali? Karepe Siti Fatimah, muga-muga aku ngoten. Ternyata Nabi mboten ana perempuan yang nanti masuk surga pertama kali dari sekian banyak perempuan yang ada. Sinten Kanjeng Nabi? Namanya Ummu Muti'ah. Loh, dudu aku. Ummu Muti'ah. Sinten? Wong jajar pasar. Ya, gak temu omah wonge, ngoten. Wah, Fatimah Zahra niki penasaran, rupane piye sih kan. Wong bapak kok ngomong Ummu Muti'ah, wong pertama sing mlebu swarga. Ditamoni, ya biasa mawon ibadahe. Sami ya podo-podo. Podo-podo. Ternyata pada yang keempat nginep luar biasa, sebab taatnya kepada suami luar biasa. Ngalah-ngalahi taate wong wedok sak Madinah, ngoten. Bo, ceritanya panjang. Intine ngoten. Niku nggih. Jadi kembali ke hadis ini para hadirin. Jadi sahabat Sa'id bin Zaid itu adalah adik ipar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Istrinya bernama Fatimah binti Khattab. Lah kemudian beliau punya ayah namanya Zaid bin Amr bin Nufail. Tetapi beliau ayahnya namanya Zaid bin Amr bin Nufail ini tidak tidak menangi Kanjeng Nabi. Dan juga ayahnya Sa'id bin Zaid itu bukan orang yang termasuk seperti Quraisy. Jadi jenengane ku sarkup ngoten lho. Lalang buana golek ilmu. Jadi tetap beliau berpegang pada agama Hanif, agama Nabi Ibrahim. Nang Jazirah Arab keliling Pak, kon Basra, temputi keliling oleh ilmu, menemui pendeta Yahudi, rahib Yahudi, menemui pendeta Nasrani waktu niku, ditemoni ku wabeh, dan terakhir ketika di Syam di daerah Mifa'ah kalau nggak salah, beliau bertemu rahib Yahudi. Tanya kepada si rahib itu, ya rahib, agama saiki apa masih ada? Kata sang rahib, agama saat itu agama saat ini tidak ada yang murni. Cuma satu, yaitu agama millata Ibrahim Hanifah. Tapi sampeyan keliru nek mrene ngoten, rahib bau. Sampai keliru kalau kesini ya Zaid bin Amr. Duh, kenapa? Sebab pada kitab saya, ngoten kitab Yahudi, itu sudah tercatat akan lahir nabi terakhir di daerah gurun nggonmu kono, ngoten Balio. Berarti kedatangan Nabi Muhammad sudah termaktub di dalam kitabnya orang Yahudi. Dan umat Yahudi karepe niku bangsa lho, Pak. Nabi terakhir, meyakini Nabi terakhir, tapi karepe bangsa aja bangsa Arab, ngoten. Ternyata Nabi Muhammad bangsa Arab, gak terima. Yahudi niku. Akhirnya balik ke Mekah. Sebelum sampai Mekah di daerah Lahem itu dibunuh oleh perampok. Bapak Sa'id bin Zaid. Sebelum meninggal beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya tidak menangi saya tidak mendapatkan nabi terakhirmu di kota kelahiran saya, tapi saya minta ya Allah, anak-anak saya mendapati nabi yang akan muncul. Meninggal beliau dengan harapan anak-anaknya beriman kepada nabi yang akan muncul. Nah niki. Ya temenan, akhirnya Sa'id bin Zaid putranya itu menikah dengan adiknya Umar, dan salah satu sahabat yang terkemuka, bahkan pangkatnya dijamin masuk surga. Nah, ini dungane wong tua mandi luar biasa. Berarti ini menunjukkan Pak, walaupun doanya orang non muslim kalau tulus Pak, insya Allah juga dia dikabulkan oleh Tuhannya.
Nggih, sebab semua punya Tuhan. Insya Allah Tuhan padha kabeh. Mosok yo istilah mawon. Cuma kita enggak boleh mengatakan semua benar. Cuma yang paling benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, sehingga kemudian kisahnya ini nggih. Umar bin Khattab akhirnya mendengar Pak, adiknya dan istrinya masuk Islam melalui orang Quraisy dan kemudian mendatangi ke rumahnya Fatimah binti Khattab. Nah waktu itu ada 3 orang yang belajar Quran bersama-sama di rumah Fatimah bin Khattab. Sinten? Sahabat Khabbab ibnu Arad, suaminya Sa'id bin Zaid, istrinya Fatimah binti Khattab. 3 orang belajar Quran dari Sa'id bin Zaid, kemudian Fatimah bin Khattab diajari oleh yang namanya sahabat Khabbab bin Ibnul Arad, ya, diajari Quran. Ternyata diketok lawangnya, tok 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 tok, ya, bingung kabeh Umar teko ya. Akhirnya Khabbab ini sembunyi Pak, sembunyi, wedi mbek Umar ini. Dan suami Said mau ngeringkesi mushafnya, Fatimah membersihkan, apapun pokoknya ketokane gak ono tamu, gak ono belajar Quran. Nah, sekadung krungu Umar niki kan, apa sekon waca ngono ya, dikewaploke ono riwayat sampai ketien barang niki. Nah, kemudian ayo saya pengen tahu apa yang kamu baca. Didudukno mushafe, diwaca ambek Umar bin Khattab, ya, menang suwe kan, menang suwe. Akhirnya Khabbab tadi, sahabat Khabbab itu metu teko persembunyian mengatakan, ya Umar, barangkali kamulah orang yang dimaksud oleh Rasulullah, orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasul berdoa, Allahumma ayyidil Islam bil Abil Hakam bin Hisham au bi Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abu Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ngoten. Akhirnya luluh Pak Umar niki lho, aku sebut mek Kanjeng Nabi. Ditambah mbek surat Thaha tadi yang luar biasa. Akhirnya ayo dudukno omahe Kanjeng Nabi. Wong kerasan bingung Mbak ya. Endi sing lembut gak lembut padha ae. Ya. Aku dudukno omahe Muhammad. Padahal ya tobat ya padha ae. Ya, ngono enggak pedang, Pak. Ana enggak pedang. Lah ketika sahabat ngumpul omahe Kanjeng Nabi, oh sapa? Umar enggak pedang. Wes bingung kabeh. Akhirnya buyar mengatakan, saya kesini itu untuk masuk Islam, tapi enggak pedang, guys. Kata cekelane pedang ya. Ya, niku panjang kesannya. Niku para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, tentang hadis niki, bali hadis nggih. Itu memang Ibnu Hajar Asqalani mengatakan sanadnya dhaif, bisnadin dhaifin, sanadnya dhaif oleh hampir hampir mayoritas ulama hadis. Betul. Contoh yang mendhaifkan itu Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nasa'i, Imam Al-Uqaili, Imam Abu Hatim, Imam Abu Zar'ah dan lain sebagainya. Bahkan juga Imam Az-Zahabi juga mengatakan dhaif, tapi bukan palsu. Dhaif. Kenapa dhaif hadis ini jalur Abu Hurairah? Karena ada 2 perawi sanad mata rantainya, ada 2 orang yang tidak dikenal atau dalam istilah hadis namanya majhul, tidak dikenal. Jadi dikatakan dhaif. Nah, apakah ini dhaif? Tidak. Ternyata hadis ini ada kalimat tadi nggih, nahwuhu, ada hadis yang sama jalurnya dari sahabat Sa'id bin Zaid, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Lah ulama mengatakan dalam kedua jalur yang lain itu jalurnya ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, bukan dhaif, nggih. Nah, Ibnu Hajar Asqalani juga mengatakan, Pak, dalam kitab yang lain bahwa hadis tentang menyebut nama Allah ketika wudu itu dhaif, tetapi jalur riwayat lain itu memperkuat terhadap kedudukan hadis niki. Syawahid namanya, penunjang, penguat syawahid.
Nah, kalau ada hadis dhaif diperkuat dengan hadis-hadis yang lain yang isinya sama atau hampir sama, maka itu bisa naik derajat menjadi hadis hasan li ghairihi. Lek wis munggah derajat hasan li ghairihi, maka hadis ini bisa menjadi pedoman ibadah. Ngoten. Jadi ini sering salah paham ketika orang belajar hadis, Pak. Dhaif ya ini nggih. Kalau bolak-balik ngandani hadis dhaif bukan palsu, nggih. Bukan maudhu. Hati-hati sebab ada kelompok sebelah yang tidak mau hadis dhaif. Maunya hadis sahih ya. Padahal kitab sahih itu bukan sahih Bukhari Muslim mawon. Wonten sahih Ad-Darimi, ana sahih Ibnu Huzaimah, ana kitab sahih Ibnu Hibban. Macam-macam kitab sahih Bu. Hadis niku. Cuma sing paling sahih sahih Bukhari Muslim. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Lah, kemudian Imam Al-Hakim An-Naisaburi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1012 Masehi di Iran, beliau mengatakan hadis jalur dua sahabat yang lain ini menurut Imam Al-Hakim adalah hadis sahih. Ngoten. Dan juga menurut imam yang lain seperti Imam As-Syaukani, Imam Ibnu Shalah, Imam Ibnu Katsir dan lain-lain, hadis itu riwayat dua yang lain adalah hadis hasan. Dan ini kurang nopo perkuat ulama-ulama masyhur niki, nggih. Nah, ada juga jalur Aisyah, Pak. Hampir sama isinya, tapi menurut beberapa ulama itu tetap dhaif, jalur Ibu Aisyah. Nah, saat ini kita bahas dari jalur Sa'id bin Zaid mawon, kata jalur. Nah, kalau menurut jalur Sa'id bin Zaid, ulama hadis mayoritas itu mengatakan bahwa hadis yang sama isinya tetapi dari jalur Sa'id bin Zaid itu terbaik. Terbaik niki menurut Imam Bukhari. Dan ternyata hadis niki jalurnya Sa'id bin Zaid ada dalam kitab Sahih Bukhari. Ngoten, Pak. Cuma sanate beda, isinya sama. Lah lek wong lek debat hadis gak apal hadis kitab-kitab liya, ya ae. Ya. Dhaif nggih, palsu nggih. Lek kula mboten sik. Ngopi sik. Lungguh sik. Iki hadis apa kitab apa? Ngoten. Nggih. Lah, para hadirin rahimakumullah. Ya, kalau bahas itu lama nggih. Intinya jalur hadis yang ke-46 ini itu dhaif, diperkuat oleh hadis yang lain dengan jalur yang lain, banyak jalurnya bisa diperkuat menjadi hasan li ghairihi. Kalau hadis dhaif banyak jalur menguatkan menjadi hasan li ghairihi, maka bisa menjadi hujjah atau dalil atau pegangan dari dalil ibadah. Nggih, Bu. Paham nggih? Niki para hadirin rahimakumullah. Lah saniki bagaimana hukumnya membaca basmalah ke dalam wudu, nggih. La wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah di dalam wudunya. Kan ngoten. Nah, ini ada dua versi, Pak. Kalau sampean lihat di terjemahan hadis dan Google. Lho nggih. Lek wong kelompok sebelah tuh ae. Niku mengartikan tidak sah. La wudu'a tidak sah bagi orang yang tidak menyebut nama Allah dalam wudunya. Ngeten nggih. Tapi guru saya, Pak, di Peterongan Jombang ngaji kitab Yasat Umar dengan dari guru-gurunya, niku mengartikan la wudu'a enggak sempurna wudu'e ngoten. Jadi bukan tidak sah, tidak sempurna wudunya seseorang ngoten. Jadi sanatnya beda. Kecuali enggak ada sanatnya sih dan Syekh Google al-YouTubi aja sani. Nah, coba kita preteli, Pak. Apakah benar la wudu itu artinya tidak sah atau tidak sempurna wudunya? Coba kita preteli, nggih. Jadi perlu difahami tentang makna hadis. Ya, contohnya la wudu'a
ulama hadis memang beda pendapat. La wudu'a dari kata la saja sudah ada mengatakan itu la apa? Nafiyah li jinsi, la apa? La penafian. Apa menafi cara Jawa ini kok? La tiada, tidak lah, bukan, tidak, ya kan? Itulah nafiyah li jinsi. Memang cara Arab kan Jawa itu wangil padanan ini kan. Nah, kemudian dari la tadi termasuk dikaitkan dengan wudu, la wudu'a itu ada 3 model, Pak. Ya, 3 model. Bisa juga menafikan tentang keberadaan sesuatu, berarti tidak ada wudu. Ya. Yang kedua, bisa juga penafian tentang keabsahan sesuatu, arti tidak sah. Yang ketiga, penafian tentang apa? Kesempurnaan sesuatu, berarti tidak sempurna. Nah, kita pilih yang mana? Dari ulama-ulama memilih yang 2 nomor 3, bisa tidak sah dan bisa tidak sempurna. Dan kita memilih dari makna tidak sempurna wudhu seseorang tanpa bismillah. Dan ini panjang ngaji kita pengen niki. Nah, kemudian tergantung hukumnya, Pak. Kalau misalnya mengatakan la wudu'a tidak sah wudhu seseorang misalnya, maka itu berarti ada yang mengatakan hukumnya wajib membaca bismillah di dalam wudhu. Jadi kalau enggak mau bismillah hukumnya tidak sah. Tetapi ulama-ulama kita termasuk ulama hadis ahlus sunnah wal jamaah ya, dan guru-guru kita itu mengatakan sunnah, Pak, membaca bismillah di dalam wudhu. Bahkan ini jumhur ulama ini membaca bismillah dalam wudhu hukumnya sunnah. Berarti walaupun tidak membaca bismillah dalam wudhunya tidak mengaruhi terhadap keabsahan wudhu. Maka para ulama mengartikan la wudhu'a tidak sempurna wudhunya. Tergantung, Pak. Tidak boleh ketika ada kelompok yang mengatakan ini hukumnya wajib, mengatakan tidak sah wudhunya, kemudian menilai kita yang mengatakan tidak sempurna wudhunya. Wes beda, Pak. Sana mengatakan wajib, sini mengatakan sunnah. Dewi-dewi gitu loh. Jangan beda makna hadis dipaksakan kebenarannya pada orang lain. Nah ini nggak boleh, Pak. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, kita punya ulama besar yang baru meninggal, Pak, tahun 2003 yang lalu. Ya, ulama besar dari Betawi, ahli hadis, ahli falak, ahli sejarah, ahli tasawuf. Sinten Syekh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari Al-Batawi Al-Jawi, yang wafat baru kemarin 2003 yang lalu, membuat kitab yang luar biasa. Nopo? Kitab Misbahul Dholam Syarah Bulughul Maram, 30 jilid, Pak. Wah, mau saya sendiri. Jadi 30 jilid sak lemari, Bu, niku lho. Kurang kecil lemari ini. Nggih. Niku luar biasa, diakui dunia. Beliau murid dari Imam Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah. Beliau mengatakan untuk hadis ini membaca bismillah dalam wudhu ada 2 pendapat menurut beliau. Apa pendapatnya? 1, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Lah bagi ulama hukumnya wajib, la wudhu diartikan tadi tidak sah wudhunya, ngoten. Karena hukumnya wajib, gak dilakoni yo gak sah, kan ngoten. Lah niki pendapat dari Imam Hambali atau jumhur dari mazhab Hambali, wajib maca bismillah wajib. Sedangkan yang kedua adalah sunnah jumhur ulama, baik dari kalangan mazhab Hanafi, dari kalangan mazhab Maliki, dari kalangan mazhab Syafi'i. Niku sunnah. Niku patah keterangan dan 3 mazhab yang lain itu sunnah. Jadi kita ya dalam kitab-kitab fikih Syafi'i dimanapun berada kitabnya sama, Pak. Bismillah itu hukumnya sunnah.
Sedangkan panjenengan buka kitab mazhab Hambali dan kitab kelompok sebelah, ya, itu hukumnya wajib. Nggih. Niku bedane temu mriku. Makanya sering tukaran gara-gara iki, Pak. Lek situ sunnah ya wis sunnah gitu loh. Ana ilmune. Lek wajib ya ana ilmune. Enggak ada tukaran nopo, sing wajib maksa sing sunnah. Sing sunnah meneng ae. Santai, Bro. Gak ngelawan blas. Nah, niki, Pak. Jadi artinya apa? Membaca bismillah jumhurul ulama hukumnya sunnah. Paham nggih, Bu? Lali gak diwaca, eling sengaja gak diwaca tidak mengaruhi sahnya wudu. Tapi lah sampean ngapain hukum wajib gak maca bismillah, ya itu sampean gagal batal wudunya, ulangilah lagi. Tetapi dari mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i ada yang sama pendapatnya, Mbak. Contohnya di mazhab Hambali wajib di Syafi'i sunnah. Tapi ketika lupa gak baca bismillah, misalnya ya, sepanjang kita wudunya belum selesai boleh ditaruh mana saja ketika ingat. Misalnya awal wudu gak baca bismillah, waya kate mari nganu kuping lo durung bismillah baru ngucap bismillahirrahmanirrahim. Niki pendapatnya Ibnu Qudamah mazhab Hambali dan pendapatnya Imam Syafi'i dari Syafi'i dan Imam Nawawi. Ngoten. Cuma Imam Syafi'i dawuh ten ngeten, aku luwih seneng wong sing wudu gawe bismillah ahabbu ila ta'ziman lillah. Itu kata Imam Syafi'i. Niki para hadirin rahimakumullah. Terakhir nopo kok maca bismillah, Bu? Yo. Jarang sampai akan niki hadis niki. Apa wong wudu kok dianjurkan maca basmalah atau bismillah? Lho Pak, bismillah pendek enggak apa-apa. Bismillah, yo enggak apa-apa. Karena hadisnya lam yadhkur ismallah, menyebut nama Allah. Ngoten. Bismillah cekap. Tapi lebih afdalnya Imam Nawawi mengatakan lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Lah, apa rahasianya orang baca bismillah di dalam wudu? Ini ada dalam kitab Imam Ad-Daraqutni Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 995 Masehi di Baghdad. Ini menurut beliau adalah hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa bunyinya? Man dzakarallaha fi awwali wudu'ihi, ya. Orang yang menyebut nama Allah di awal wudunya, tahuru jasaduhu kulluh, maka suci semua tubuhnya, bersih dari dosa semua tubuhnya. Lek maca bismillah di awal wudu. Wa idza lam yuzkar kalimatnya wa idzalam yadhkar ismallah, barang siapa yang tidak menyebut nama Allah, wa idzalam yadhkur ismallah, barang siapa yang tidak menyebut nama Allah, lam yadhur, maka tidak bersih, tidak suci, minhu darinya, illa mawadhi'ul wudu, kecuali hanya anggota wudu. Paham nggih? Kalau baca bismillah, semua tubuh kita selain anggota wudu ikut bersih, ngoten Pak. Tetapi kalau gak maca bismillah, yang bersih cuma anggota wudu, sing bercahaya cuma anggota wudu. Tapi lek maca bismillah, tadi dikatakan jasaduhu kulluh, semua tubuhnya akan suci. Niki rahasia. Makanya emang lek gak maca bismillah ketika wudu. Nggih, Bu. Nah niki paham nggih? Emang terus pundi lek ten jero ceding, jero WC, jero toilet. Ya, jumhur ulama makruh jenengan wudu ten WC. Makruhe kuwatir, apa nggih? Kecipratan, najis. Lah sampean enggak kuwatir enggak masalah ya. Ya enggak masalah. Ya.
Apa maneh lho Pak, aku gak duwe nggone wudu, ana sitok tok iku, ya cedeng ya wis iki wudu. Duwe sitok. Bah, ini boleh karena memang tidak punya yang lain. Lah, lek maca bismillah jroning WC cedeng dan sebagainya itu biqalbihi menyebut dengan hatinya, nggih. Kalau disebutkan nggih, tempat kok kotor. Ya. Salam ya gak oleh, nggih. Bersin hajing alhamdulillah ya gak oleh dilesankan. Ya. Saiki mboten insyaallah gak zikir kabeh lek ngising saestu nyekel HP. Nyanyian begini saiki. Ya Allah. Joget-joget. Lagi perhati rahimakumullah, nggih. Wa qala Ikrimah, dawuh sapa sahabat Ikrimah, la yuzkarullahu wa huwa alal khala bilisani walakin biqalbihi. Tidak boleh ketika ngising di kamar mandi atau WC itu menyebut dengan lesan, nggih, bismillah, zikir napa mawon, walakin biqalbihi, tapi dengan hatinya. Itu juga pendapat dari mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, nggih. Niki lah terakhir Bu, terakhir niki ngomong eling kula jangan praktekaken. Lek kepengin tangi bengi sak karepe kita niku wonten kula paringi ijazah guru kula waktu ngaji niki kitab niki napa sadurunge turu wudu maca bismillahirrahmanirrahim ping 21 nggih. Golek pedot ya bismillahirrahmanirrahim ambek delok TV bismillah seru bismillahirrahmanirrahim ayo ya gak oleh disambung Bu bismillahirrahmanirrahim ndak boleh susu bismillahirrahmanirrahim ojo kesusu ya. Kemudian nyebut nang Gusti ya Allah bi barokati bismillah saya minta bangun jam sekian atau sekian menit kurang subuh kurang sekian menit atau sakarep sampean ya. Boleh. Bismillah gak nafas piye sampean. Sampe copi nggih niki jasa guru kula nggih. Jadi kalau sampai akan jika lali, jika terkubur di dalam kelupaan niki harus disampaikan ilmu para ulama. Jadi bismillah bismillahirrahmanirrahim wudu Pak Bu. Wudu doa tidur nggih. Allahumma apa? Doa tidur? Akhir. Habis mereka amut, keapal ya Allah. Kenemenan sampean gak apal. Rone mut-mut tok ae mrene. Bismillah ben selikur nang ati niat donga ya Allah. Saya minta bibarokati bismillah ya Allah, saya minta dibangunkan pukul sekian nggih. Insyaallah tangi. Oh nggih sampean ngomong yo tangi-tangi tok kan? Ya Allah, sampean tangeni kula jam sekian. Tangi tok sampean. Oh yo turu maneh. Ngelilir materi jam turu maneh. Yo salah sampean njaluk tangi tok. Ya Allah, saya minta bangun jam sekian untuk sholat dan zikir dalu napa itu serah panjenengan nggih. Nggih mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.